wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn dengan NIM 24044111293. Saya mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Pada tugas video kali ini, saya akan mewawancarai seseorang. Ceritanya, saya akan mewawancarai seorang dosen yang juga beliau meneliti dalam bidang transformasi digital. Untuk awalnya, saya sudah berkonfirmasi dengan dosen tersebut. Dan hari ini saya akan mewawancarai beliau di kampus tempat beliau bekerja. Untuk video wawancaranya nonton sampai habis ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sama-sama senang bisa berbagi. Boleh tolong perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Ya, nama saya Dr. Nanda Dinasari. Saya adalah seorang pakar di bidang teknologi digital dan telah bekerja di industri ini selama lebih 10 tahun. Saat ini saya aktif sebagai dosen serta peneliti dalam bidang transportasi digital. Era digital sekarang kan sudah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Anda, bagaimana perkembangan era digital saat ini? Era digital berkembang sangat pesat, terutama dalam satu dekade terakhir. Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan big data. Ini hampir semua aspek kehidupan manusia dan bisnis hingga pendidikan telah mengalami digitalisasi. Kemudian akses informasi secepat komunikasi. Serta otomatis dibagi serta menunjukkan bahwa era digital telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan modern. Baik, menurut Anda apa dampak terbesar dari perkembangan ini terhadap masyarakat? Dampaknya sangat luas. Positifnya, digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi lebih cepat, mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce dan ekonomi kreatif. Namun ada juga tantangan besar seperti keamanan data, ketimpangan akses teknologi, serta dampak sosial seperti kecanduan teknologi dan penyebaran informasi hoax. Kalau menurut pendapat Anda, bagaimana era digital bisa mengubah dunia kerja? Dunia kerja telah berubah drastis. Banyak pekerjaan yang dulunya mengandalkan tenaga manusia kini telah terganti oleh teknologi dan otomatisasi. Namun di sisi lain, era digital juga menciptakan peluang pekerjaan baru seperti data analisis, digital marketer, hingga pengembangan perangkat lunak. Selain itu, pola kerja juga berubah dengan munculnya konsep kerja jarak jauh atau remote working yang semakin populer, terutama sejak pandemi COVID-19. Lalu, apa keterampilan yang paling dibutuhkan di era digital ini? Keterampilan teknis seperti pemrograman, analisis data, serta kecerdasan buatan menjadi sangat penting. Namun keterampilan non-teknis seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta komunikasi juga sangat dibutuhkan. Adaptasi terhadap perubahan dan kemampuan belajar untuk mandiri menjadi kunci utama dalam menghadapi era digital. Lalu kemudian bagaimana pendidikan bisa beradaptasi dengan era digital? Pendidikan juga mengalami digitalisasi yang cukup signifikan. Penggunaan platform pembelajaran online seperti e-learning dan webinar semakin meningkat. Selain itu, konsep hybrid learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan luring juga semakin populer. Tantangan adalah memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi serta membangun sistem pembelajaran yang interaktif dan efektif. Kemudian, apakah era digital ini berpengaruh terhadap cara generasi muda kita sekarang untuk belajar? Ya, tentu saja generasi muda sekarang lebih terbiasa belajar secara mandiri dengan bantuan internet.
Mereka dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran dari video, tutorial hingga kursus daring. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan mereka tetap memiliki keterampilan berpikir kritis dan tidak sekadar menerima informasi tanpa menganalisisnya. Kemudian apa tantangan terbesar yang harus dihadapi di era digital saat ini? Tantangan terbesar adalah keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya transaksi digital, risiko peretasan dan penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Selain itu, kesengajaan digital masih menjadi masalah di mana kita semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, regulasi dan kebijakan yang tepat saat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Baik, kemudian menurut Anda, bagaimana masa depan dengan era digital dalam 10 tahun ke depan? Saya yakin teknologi akan terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Kecerdasan buatan dan otomatisasi akan semakin dominan. Dan mungkin kita akan melibatkan lebih banyak penerapan teknologi seperti metaverse dan blockchain dalam kehidupan sehari-hari. Namun keseimbangan antara inovasi teknologi dan etika penggunaan harus tetap dijaga agar era digital dapat membawa manfaat maksimal bagi semua orang. Baik, terima kasih banyak Ibu atas wawasan yang sangat menarik ini ya. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sama-sama, saya juga senang bisa berbagi pandangan mengenai era digital. Semoga kita semua bisa terus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Baik, terima kasih Bu.